Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ayahanda Ketua Majelis Ulama Kabupaten Labuan Batu Utara Al-Ustaz Haji Syahriar Syarif Nasution SPDI yang baru saja tadi menyampaikan tausiah ataupun ilmu kepada kita. Kemudian rekan kami Bendahara Umum yaitu Ustaz Muhammad Ridho Ritongan. Nanti terakhir beliau bagian apa? Motivasi. Kemudian rekan-rekan kami dari pengurus daerah Majelis Ulama yang hadir dan rekan-rekan kami juga Dewan Pengurus Majelis Ulama Kecamatan Marbau, Sekretaris Umum dan anggota hadir, Bapak Ibu, para orang tua kami, saudara-saudara kami yang hadir pada kesempatan ini yang sengaja kita hadirkan dalam kegiatan pembinaan penguatan akidah dan pelatihan ibadah. Sebenarnya kegiatan ini kalau dapat satu hari ya kan begitu, tapi karena keterbatasan waktu kita jadi durasinya nggak panjang-panjang, 10 menit, 15 menit, tapi tujuannya adalah untuk mengingatkan kita supaya terus belajar dan menuntut ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang kita dapatkan yang tidak putus-putusnya, kemudian dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah yang bernafas, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya tergolong orang yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sering mendengar dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat berarti ada dua kalimat pengakuan kita. Pertama, kalimat tauhid, yang kedua kalimat rasul. Tauhid dan kalimat rasul. Kalimat tauhid itu asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Digabungkan lengkapnya menjadi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang disebut dua kalimat syahadat. Dalam pembacaan dua kalimat syahadat, jangan ada berkurang dan bertambah. Jangankan kalimat, hurufnya pun tak boleh kurang. Asyhadu an la ilaha illallah, umpamanya enggak pakai wa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum sempurna syahadat. Jadi orang azan bagaimana? Itu bukan baca dua kalimat syahadat, tapi kebetulan susunannya membacakan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bukan kalimat syahadat ya, tapi terus ada lagi nanti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Setelah kita meyakini Islam adalah agama yang benar, Islam kita yakini adalah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita kepada yang kedua, mempelajari Islam, menuntut ilmu. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, bapak-bapak, beruntung. Kenapa beruntung? Kalau kami yang di sini ini, kalau ditanya, Bapak kapan Islamnya, paling dijawab dari lahir. Karena orang tua dulu Islam, kakek Islam. Jadi kalau bapak ibu yang baru katakanlah mu'allaf, masuknya ke dalam Islam, pertama karena keyakinan agama Islam itu agama yang benar, sekalipun tadi memang ada faktor asbab, karena faktor menikah ataupun karena melihat situasi yang terjepit barangkali perlu untuk masuk agama Islam, itu benarkan kembali niat kita itu. Jadi kalau dibandingkan kita ini Bapak Ibu yang di depan ini kami ini, memang dari opung-opungnya dulu kan begitu. Belum istimewa kan, tapi begitu Bapak Ibu karena mendapatkan hidayah dari Allah, berarti sangat istimewa Bapak Ibu orang tua. Saya dulu punya teman, ada orang Cina, namanya Li Chiongmin. Dia waktu SMA ikut-ikut belajar agama. Terbacalah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa. Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat mengadu. Allah tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada setara dengannya. Begitu dapatnya surah itu, terjemahannya sengsara dia. Beda yang sebelum yang diyakininya. Tapi begitu dia yakin, sempat dia bertanya kepada guru-gurunya, lalu kemudian dia pun syahadat. Berpisah dengan orang tua. Orang tua tercinta. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Begitu dia yakin Islam itu adalah yang benar, ketika dimarahi orang tuanya, dipukul dia. Kalau kita namanya antan, belantan, yang 1 meter itu, yang diduga tidak putus itu kayu itu kalau memukul orang, tapi itu yang dipukulkan orang tuanya sekuat-kuatnya, malah patah kayu itu. Semakin yakin dia kebenaran Islam itu, semakin betul-betul hidayah itu sudah terhunjam ke diri, ke hati. Lalu kemudian Bapak Ibu masuk Islam, dia berpisah dengan orang tua yang luar biasanya. 14 tahun usianya hafal Quran. 14 tahun. Sejak dia masuk Islam 14 tahun hafal Quran 30 juz. Luar biasa. Begitu dia masuk Islam namanya Muhammad Amin. Ya. Ada juga Pak Amin di sini ya. Oh, mudah-mudahan hafal Quran nanti Pak Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah terus kerja kita untuk menggali ilmu-ilmu yang ada dalam agama ini, dalam Islam ini. Tadi disampaikan oleh Ayahanda Ketua MUI, Ustadz kita, bagaimana untuk lebih sempurnanya kita melaksanakan ibadah itu. Yang pertama kita meyakini. Setelah kita yakini, baru tuntut ilmu ini. Menuntut ilmu ini jangan ada rasa bosan Bapak Ibu. Teruslah belajar. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, dalam muqaddimahnya? Umat Islam kita ini wajib baginya di dalam 1 minggu mendapatkan siraman rohani. Di dalam 1 minggu wajib baginya mendapatkan siraman rohani, nasihat, bimbingan. Kenapa katanya? Hati kita ini
Taubahnya seperti bunga ini. Bunga kalau dia disiram terus akan segar dia. Tapi begitu dia terlambat kita menyiramnya, alayu. Bahkan kemudian tanah itu pun bakal retak, gersang. Hati manusia juga bisa gersang. Maka kata Imam Syafi'i, umat Islam kita ini kalau tidak pernah mendengarkan dalam satu minggu nasihat, tausiah, yang pantas baginya sholatkan dia sholat yang 4 takbir. Itu kata Imam Syafi'i. Sholat 4 takbir, sholat apa ibu? Sholat jenazah. Seolah-olah pandangan Imam Syafi'i ini ya, bagi kita yang tidak mau menuntut ilmu ini, belajar terus menerus ini, kita cukupkan ilmu yang ada ini, belum ada apa-apanya. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pandangan beliau, sama halnya kita di bangkai yang berjalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu belajar terus. Khususnya orang tua kain bapak-bapak. Kita bapak-bapak sebenarnya masih ada peluang bagi kita. Di mana peluangnya? Asal bapak mau sholat Jumat, ada nasihat sih. Lewat khutbah Jumat. Itu nasihat itu, wasiat takwa, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah Allah itu semampu kita, tinggalkan larangannya. Kenapa hanya laki-laki yang diwajibkan Jumat? Tidak lain adalah yang hadir itu adalah bapak-bapak, pemimpin rumah tangga. Makanya siap sholat nanti bapak-bapak, sampaikan apa yang didengar itu kepada ibu-ibu, begitu seharusnya. Tapi tidak semua bapak-bapak ini bisa menganalisa, apalagi mendengar. Begitu khatib mulai nanti, dia pun mulai juga start untuk mengantuk, kan begitu. Terakhir lupa. Tapi kalau bapak, orang-orang tua kami bisa mengikuti ibadah terus dan kemudian sholat Jumat tadi, berarti dalam 1 minggu kita sudah dapat juga ilmu agama dan bermanfaat. Allah adalah tempat berlindung, Allah tempat mengadu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Surah itu 2 kali turunnya. Satu-satunya surah Al-Quran yang 2 kali turun, surah Al-Ikhlas. Pertama dia turun di Makkah, kedua turun di Madinah. Ketika di Makkah, karena suku Arab yang masih banyak jahiliyahnya, yang tidak kenal dengan Tuhan yang disembah, maka turunlah ayat ini. Kemudian di Madinah, bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tentang Allah? Maka turun ayat yang kedua lagi. Surat Ikhlas itu 2 kali turun. Di Makkah pernah turun, di Madinah juga pernah turun. Dan itu adalah surat tentang ketauhidan dan kemudian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pelindung, tempat kita meminta, tempat kita mengadu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau ini bisa tertanam bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, kita yakini Allah itu Maha mendengar, kita yakini Allah Maha melihat, maka segala sesuatunya yang kita lakukan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahu, Allah akan melihatnya. Maka kita akan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Laksanakan perintah Allah semampu dan sekuat kita. Teruslah belajar. Insya Allah kita akan mendapat seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang Islam sekalian, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Kami kira ini aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Dan tidak lagi Bendahara Umi yang akan menyampaikan materinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi pemaparan tentang materi yang disampaikan oleh Sekretaris Umum DP MUI Kabupaten